Indeks harga saham gabungan tercatat mengalami penguatan sebanyak 3 kali dan melemah 2 kali dalam 5 hari perdagangan. IHSG tercatat menguat 1,45% dalam seminggu lalu. Meski tercatat menguat, investor asing justru mencatatkan net sell yang jumbo sebesar 4,74 triliun rupiah di pasar reguler. Atas bagaimana pergerakan IHSG pada pekan ini dan apakah pergerakan IHSG bakal disetir oleh suku bunga acuan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Joshua Parede, Kepala Ekonomi Bank Permata. Selamat pagi Pak Joshua, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Kalau kita bicara mengenai pekan lalu nih, kenaikannya cukup signifikan ya, bahkan mencapai 1,45% dalam sepekan. Kalau Anda melihat faktor-faktor apa saja? Apakah memang The Fed sendiri yang tidak terlalu agresif juga menaikkan suku bunga, kemudian juga inflasi dalam negeri di bulan November yang cukup terpantau baik menjadi salah satu katalis positif pergerakan IHSG pekan lalu Pak? Ya, selamat pagi Mas Yuda. Jadi kami melihat ada beberapa faktor dari global dan juga dalam negeri yang mendorong penguatan IHSG selama sepekan yang lalu. Yang pertama adalah kita ketahui bersama bahwa sekalipun Bank Sentral Amerika Serikat kembali menaikkan suku bunganya pada rapat Dewan Gubernur Bank Sentral pada minggu lalu, tapi dari kenaikan suku bunganya relatif lebih rendah daripada kenaikan dalam beberapa bulan sebelumnya, yaitu kenaikannya hanya sekitar 50 basis point. Meskipun demikian, Jerome Powell, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, masih mengindikasikan bahwa The Fed akan melanjutkan kembali kenaikan suku bunganya sampai dengan tahun depan, khususnya sampai dengan semester 1 tahun depan. Dan diperkirakan bahkan suku bunga Amerika akan bisa naik ke level 5,25%. Namun di sisi lainnya, dalam negeri sendiri kita seperti yang tadi sampaikan bahwa data-data domestik, yakni antara lain dari sisi inflasi yang relatif lebih rendah dari perkiraan, lalu juga kita juga rilis data neraca perdagangan pada bulan November yang kembali mencatatkan surplus di atas 5 miliar US dollar, ini juga memberikan sentimen positif. Meskipun memang kita melihat bahwa pasar cenderung akan wait and see ya dalam pada menunggu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan diselenggarakan pada minggu ini. Meskipun memang kita melihat bahwa pasar memperkirakan Bank Indonesia tetap menaikkan suku bunganya sebesar 20 basis point, lebih rendah daripada kenaikan beberapa bulan sebelumnya yang naikkan sebesar 50 basis point. Sehingga kurang lebih itu beberapa faktor baik dari eksternal ataupun domestik yang cenderung mempengaruhi pergerakan IHSG selama sepekan yang lalu. Pak Yosua, kalau Anda tadi katakan pasar masih wait and see terkait dengan rencana rapat dari Bank Indonesia sendiri terkait dengan kenaikan suku bunga. Tapi kalau kita bilang tinggal 2 pekan menjelang pergantian tahun, kalau di bursa benua biru biasanya pekan ketiga, keempat ini sudah momen untuk kenaikan saham. Terutama kalau kita bicara dengan Santa Claus Rally, apakah ini juga terjadi di Indonesia? Meskipun tadi Anda katakan masih ada sentimen menunggu dari kebijakan dari Bank Indonesia terkait dengan suku bunga, Pak. Ya, memang Indonesia ataupun Santa Claus Rally ini cenderung terbatas ya pada akhir tahun ini. Meskipun memang kita melihat ada beberapa sektor saham yang cenderung masih akan mengalami apresiasi, tapi di sisi lainnya berkaitan juga dengan arah suku bunga Bank Sentral. Ini beberapa sektor saham cenderung akan mendapatkan ataupun akan dipengaruhi oleh sentimen negatif. Seperti yang kita lihat juga selama sepekan yang lalu, beberapa sektor selama week to week itu mengalami penurunan ya, seperti properti, lalu juga infrastruktur dan juga consumer cyclical. Jadi 3 sektor tersebut kurang lebih yang memiliki sensitivitas cukup tinggi terhadap suku bunga cenderung akan mengalami koreksi. Dan tapi kalau kita lihat sejalan dengan kondisi di mana kita juga melihat ada sentimen positif dari relaksasi pemerintah China terhadap zero COVID-nya, policy-nya, ini pun juga memberikan indikasi bahwa harga komoditas cenderung selama sepekan lalu juga cukup positif ya, harga minyak mentah naik, lalu juga harga batu bara juga naik, sehingga ini masih memberikan dukungan positif ya, sentimen positif kepada saham-saham sektor energi. Jadi tentunya kita melihat bahwa kecenderungan ya tentunya pasar mencermati arah suku bunga, karena kalau kita lihat kinerja saham Indonesia tahun ini dibandingkan dengan saham global itu cenderung masih lebih baik ya, meskipun memang beberapa waktu terakhir ini cenderung terkoreksi akibat koreksi yang cukup tajam di saham-saham teknologi ya. Tapi tentunya kita melihat harapannya bahwa
sektor-sektor lainnya termasuk juga consumer goods, ya, industri dan juga energi ini diperkirakan akan tetap resilient, apalagi mengingat pasar akan melihat tahun depan ini adalah potensi pelambatan ekonomi global dan juga resesi dari beberapa negara maju, sehingga tentu ini kecenderungan dari kinerja saham tahun depan secara umum pun juga relatif cukup terbatas ya kinerjanya. Iya, Pak Joshua, kalau tadi Anda katakan sebenarnya kinerja IHSG pada tahun ini cukup baik dibandingkan dengan beberapa saham mancanegara. Tapi di satu sisi ketakutan akan adanya resesi, kemudian juga konflik antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut terus, kemudian juga ada relaksasi kebijakan The Fed juga. Tapi di satu sisi apakah Anda bisa mengevaluasi dalam 2 dekade ini IHSG cenderung membaik atau seperti apa ini, Pak? Ya, kalau kita melihat tadi sekalipun memang dari sisi kinerja saham, ya saya pikir jauh ini kinerja saham cukup baik ya, dan juga dari sisi pembiayaan kepada sektorial pun juga saat ini tidak hanya mengandalkan kepada perbankan tapi juga kepada pembiayaan dari sektor pasar modal. Dan yang perlu kita cermati lagi adalah bagaimana basis investor domestik, khususnya adalah investor retail, yang terus meningkat sehingga mendorong volume transaksi perdagangan yang meningkat, ya, sehingga tentunya ini mengindikasikan bahwa resiliensi dari pasar saham Indonesia, IHSG kita pun juga cenderung akan lebih baik, ya, karena ketergantungan terhadap investor asing, ya, kalau kita bisa memperdalam pasar keuangan kita, khususnya pasar saham kita, tentunya sentimen dari global, ya, ataupun misalkan ada capital flow yang terjadi dari investor asingnya, cenderung ini dapat kita mitigasi dengan kuatnya, solidnya investor basis investor domestik, khususnya investor retail. Jadi tentunya kita melihat secara umum yang perlu kita lihat adalah kinerja saham di tahun ini memang secara umum dipengaruhi oleh dampak positif dari perang Rusia Ukraina, yaitu dengan kenaikan harga komoditas sehingga mendorong kinerja dari saham-saham di sektor energi yang mengungguli sektor-sektor lainnya. Dan tentunya ke depannya kita melihat dengan kondisi perlambatan ekonomi dunia, kita melihat bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap solid tahun depan, sehingga kita memperkirakan juga bahwa EPS growth dari IHSG pun juga masih akan tetap positif, ya, meskipun single digit dibandingkan dengan tahun ini yang perkiraan EPS growth-nya adalah double digit. Sehingga itu yang perlu kita perhatikan bahwa ada segmen positif, tapi tentunya kita melihat ada risiko global yang tetap perlu kita cermati. Ya, kalau kita bicara mengenai kebijakan suku bunga The Fed maupun Bank Indonesia, saat ini kita masih menunggu terkait dengan kenaikan suku bunga. Tapi kalau kita lihat minggu lalu, sepertinya pasar sudah terkonsolidasi dengan kebijakan The Fed, kenaikan suku bunga di 4,5%, sehingga sentimennya lebih disebabkan oleh technical rebound. Apakah Anda masih melihat pergerakan IHSG pada pekan ini juga masih disetir oleh suku bunga, Pak? Iya, saya pikir memang kalau kita lihat tadi case-nya di dalam Bank Sentral Global cenderung ini sudah sesuai ekspektasi, ya. The Fed menaikkan 50 basis point, dan juga Bank Sentral Eropa dan juga Bank Sentral Inggris pun juga sudah memberikan ataupun sudah melakukan kenaikan kembali di bulan ini. Dan memang cenderung sentimennya memang kita melihat bahwa investor cenderung mengambil kondisi di mana dari sisi technical rebound-nya betul memang itu terjadi, ya. Dan kalau kita lihat dari sisi dalam negeri, ya, ini tadi kami sampaikan bahwa investor cenderung akan mencermati, ya, arah dari suku bunga Bank Indonesia, karena kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini, Bank Indonesia dalam press release-nya menekankan adalah kebijakan kenaikan suku bunga itu adalah dalam rangka preemptif, forward looking, dan ahead the curve, ya. Dan kalau kita melihat kenaikan suku bunga The Fed di tahun depan 50-75 basis point, ya, jadi pasar pun juga ingin mencermati seberapa besar kenaikan suku bunga BI di tahun depan. Dan tapi kita memperkirakan kembali lagi bahwa kenaikan suku bunga BI dan juga Bank Sentral Global di tahun depan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan suku bunganya di tahun ini. Sehingga itu yang kita lihat dampaknya kepada beberapa sektor relatif akan cenderung lebih terbatas, dan kita tetap percaya bahwa kinerja dari
IHSG dan juga pertumbuhan ekonomi kita di tahun depan ini akan tetap solid dan resilient. Iya, kita beralih ke sisi fundamental perekonomian tanah air. Apakah ini juga masih cukup baik, Pak? Mengingat inflasi masih bisa dijaga, kemudian juga nilai tukar rupiah yang cenderung terkonsolidasi di bawah 15.750. Apakah ini merupakan katalis positif untuk membuat pergerakan IHSG tetap stabil, bahkan tetap di hijau, Pak? Iya, memang kalau kita lihat tadi seperti yang kami sampaikan juga, inflasi hingga akhir tahun ini relatif lebih rendah dari perkiraan. Ya, dampak dari kenaikan harga BBM cenderung cukup minimal karena inflasi pangan cenderung mengalami deflasi dalam beberapa bulan terakhir ini. Hingga memang kami perkirakan bahwa inflasi akhir tahun ini diperkirakan lebih rendah dari 6%. Ya, kami perkirakan sebelumnya dan juga market sebelumnya memperkirakan inflasi akhir tahun ini bisa di atas 6%. Tapi dengan kondisi pemulihan inflasi pangan, pemerintah pusat ini cenderung cukup baik sehingga inflasi diperkirakan akan berkisar 5 hingga 6%, dan tahun depan pun juga tingkat inflasi pun juga cenderung akan kembali melandai, ya, dengan mempertimbangkan ekspektasi dari perlambatan global, ya, sehingga berimplikasi kepada di semester kedua harga komoditas cenderung akan mulai melandai, khususnya harga minyak mentah, sehingga ini pun juga memberikan mengurangi tekanan terhadap inflasi dan sehingga inflasi akhir tahun depan pun juga kita perkirakan akan di bawah 4%. Sementara itu dari sisi nilai tukar rupiah, tentunya tadi kami sampaikan bahwa surplus neraca perdagangan yang sudah tercatatkan selama 31 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, ini pun tetap masih menjadi sentimen yang mendukung penguatan rupiah ataupun terjaganya stabilitas rupiah. Meskipun rupiah cenderung masih relatif melemah terbatas terhadap US dollar. Tapi kita lihat ke depannya, seiring dengan kenaikan suku bunga The Fed yang relatif juga lebih rendah dibandingkan kenaikan tahun ini, kita perkirakan bahwa penguatan dolar pun di tahun depan juga relatif lebih terbatas. Dan kita juga memperkirakan bahwa transaksi berjalan di Indonesia juga diperkirakan masih akan mengalami surplus tahun depan meskipun cenderung lebih rendah dibandingkan dengan transaksi berjalan tahun ini. Sehingga all in all kita lihat bahwa dari sisi fundamental pertumbuhan ekonomi pun juga masih akan tetap solid meskipun sedikit di bawah 5%, dan kondisi itulah yang masih akan mendukung fundamental ekonomi kita yang tetap akan solid. Iya, Pak Joshua, kalau kita bicara mengenai investasi di tanah air, pemerintah menargetkan ada 37 triliun dan ada 13 provinsi di Indonesia bisa menjadi salah satu lahan investasi. Lalu Anda melihat dengan fundamental ekonomi Indonesia secara internal tidak terlalu banyak yang bergejolak, apakah ini juga menjadi hal positif, katalis yang menarik untuk IHSG sendiri? Tapi kemarin kalau kita catatkan net sale-nya bahkan mencapai 4,74 triliun nih Pak di pasar regular. Bagaimana Anda menyikapi ini? Ya, investor asing tentunya tadi sentimennya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi global, terutama dari ekspektasi perlambatan ekonomi dunia. Ya, seperti kita ketahui Bank Dunia, IMF, ADB, OECD semuanya merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi dunia, sehingga tentunya ini juga memberikan sentimen yang negatif ya pada sisi investor asing, ya. Dan selain itu juga meskipun tadi banyak peluang investasi di sektor realnya, tentunya kita melihat bahwa tahun depan kita akan mulai memasuki proses pemilu, ya, karena pemilu akan diselenggarakan di Februari 2024, sehingga sudah mulai ada pelaksanaan kampanye di semester kedua tahun depan. Dan pada umumnya kalau kita melihat dari perilaku investor di pasar modal dan juga investor real, pada 4 pemilu sebelumnya, ya dari 2004 sampai 2019, memang ada kecenderungan bahwa investor asing khususnya ini akan cenderung wait and see. Ya, jadi memang kita melihat bahwa untuk di semester kedua, khususnya di kuartal keempat, itu cenderung investor akan mencermati nanti hasil dari pemilu legislatif dan juga pemilu presiden. Namun demikian kinerjanya ataupun investasi pada umumnya akan kembali rebound sesaat setelah hasil pemilu tersebut sesuai dengan harapan dari pelaku pasar. Jadi kami menilai bahwa sekalipun tadi fundamental ekonomi kita masih tetap solid, tapi untuk beberapa waktu, ya, khususnya di memasuki tahun ataupun pelaksanaan pemilu, ini cenderung investor akan cenderung mengatensi, dan itu saya pikir perlu terus harus bagaimana upaya pemerintah untuk bekerja terus fokus dalam mendorong pemulihan ekonomi dan juga bagaimana mempertahankan kondisi ekonomi tahun depan, dan sekaligus juga bagaimana terus berkomunikasi dengan investor sehingga investor tetap melihat bahwa fundamental ekonomi kita masih akan tetap baik di tahun depan. Baik, semoga jelang
akhir tahun IHSG terus hijau dan katalis positif terus didrive oleh kondisi fundamental ekonomi dalam negeri yang stabil. Terima kasih Pak Yusuf Pardede untuk perbincangan pagi hari ini. Terima kasih Mas Selamat Yuda. bertugas kembali.